Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisah ahli ibadah yang rela membakar tangannya untuk hindari zina. Namun sebelumnya, alangkah baiknya bila belum melakukan tombol subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Serta jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke kisah berikut ini. Dulu, ada seorang pria yang disebut atau sebut saja bernama Fulan. Dia seseorang yang disayangi kepala desa karena rajin ibadah. Setiap pagi dan sore, kepala desa selalu mendatangi rumah si Fulan. Hal itu kemudian membuat masyarakat desa iri. Karena itu, masyarakat pun kemudian berencana menfitnah si Fulan. Masyarakat lalu menyiapkan seorang perempuan cantik untuk tujuan menggoda dan menfitnah si Fulan. Sampai kemudian perempuan tersebut bertemu si Fulan ketika dalam perjalanan. "Wahai hamba Allah, tolong aku. Perjalanan yang aku tempuh masih jauh. Aku tak berani melanjutkan perjalanan. Takut bila nanti ada penjahat," kata perempuan tersebut. Mendengar perkataan wanita tersebut, si Fulan yang merasa kasihan membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan si perempuan masuk. Namun, begitu masuk rumah, si Fulan terkejut melihat perempuan itu tiba-tiba menanggalkan seluruh pakaiannya. Terlihatlah tubuh perempuan tersebut yang putih dan mulus. "Astagfirullah, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu telanjang di depan orang lain?" kata Fulan dengan nada kesal. Perempuan tersebut kemudian berkata kepada Fulan, "Ah, jangan banyak bicara. Silakan nikmati saja keindahan tubuhku ini." Fulan mengingatkan perempuan tersebut tentang dasarnya siksa api neraka. "Tidakkah kamu takut terhadap siksa api neraka yang tak pernah padam?" ucapnya. Meski begitu, perempuan tersebut tetap berani menggoda si Fulan. Fulan lalu mengambil langkah agar perempuan tersebut segera bertobat. Ia kemudian mengambil lampu yang terdapat sumbu-sumbu dan berbahan minyak tanah. Dengan ikhlas, Fulan membakar ibu jarinya. Bukan hanya itu, telunjuk Fulan juga terbakar hingga api kemudian menyambar telapak tangannya. "Jika api dunia saja membakar seperti ini, lantas bagaimana api akhirat kelak?" ujar si Fulan. Entah karena apa, tiba-tiba perempuan tersebut berteriak dan meninggal dunia. Fulan yang bingung kemudian memperlakukan jenazah perempuan tersebut sebagaimana mestinya. Tetapi kejadian tersebut dimanfaatkan iblis untuk mempengaruhi penduduk desa. Iblis mengabarkan bahwa si Fulan telah berzina dengan perempuan tersebut dan kemudian membunuhnya. Karena fitnah itu, Fulan dihukum dan dibawa ke tempat penyiksaan dengan kondisi tangan terikat. Sementara jenazah perempuan tersebut ditempatkan di sebuah papan. Fulan diletakkan di sebuah papan belenggu untuk dipenggal kepalanya. Namun, sebelum pemenggalan, Fulan berdoa kepada Allah, "Wahai Zat yang mengetahui segala rahasia." Tiba-tiba terdapat suara yang menjawabnya, "Hentikan doamu. Penduduk langit menangis melihatmu. Jika kami terus berdoa, niscaya langit
akan berguncang. Mendengar doa tersebut, Allah kemudian mengembalikan roh perempuan tersebut. Tiba-tiba perempuan itu bangun dan mengatakan, "Fulan itu terzalimi. Dia tak berzina denganku. Sungguh aku masih perawat." Perempuan itu menceritakan apa yang dia alami dan dia lihat. Orang-orang yang menyiksa Fulan kemudian mengecek kondisi tangan si Fulan dan benar saja dalam keadaan terbakar. Mereka kemudian langsung menyatakan penyesalan atas perbuatannya menyiksa si Fulan. Tak lama setelah itu, si Fulan menjerit dan meninggal dunia. Begitu pula perempuan tersebut, ia kembali meninggal dunia untuk kali kedua. Jenazah keduanya kemudian dikubur bersamaan. Kisah ini sendiri diolah dari channel Tafakkur Fiddin dan terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Ahmad Shihabuddin Al-Qalyubi. Demikianlah kisah singkat ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.